Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Adik-adik yang di rumah kita pasukan dulu ya. Ayo, adik-adik yang di rumah jongkok semua ya. Mama papanya juga ikut ya. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Aduh Kak Jo, kayaknya masih ada yang lemes tuh di pojokan. Oh iya, belum masih ada yang lemes Kak. Ayo kita ulang lagi yuk Kak. Yuk kita yuk. jongkok Semuanya lagi. jongkok ya. Mama papanya juga ikutan dong biar tambah seru. Oke. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baru kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah, mari kita bersatu dalam doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami ingin memulai ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin dan sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekarang kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita fokus sama Tuhan.
pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau tahu ya Tuhan, bangsa kami sedang dilanda musibah ya Tuhan. Kau tahu ya Tuhan, negara kami ya Tuhan sedang mengalami pandemi ya Tuhan. Kau berkati negara ini ya Tuhan. Negara ini sedang menghadapi banyak masalah ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, walau mau COVID-19, masalah pemerintahan, dan semua masalah yang ada di negara ini ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Kau urapi ya Tuhan. Kau pilih negara ini menjadi negara yang terang ya Tuhan. Negara pilihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan, angkat tangannya. Ayo kita bangkit berdiri. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, mama bapaknya juga ikut berdiri ya. Kita angkat pujian, oh sukacitaku. Angkat tangannya semua. Dan semangat ya adik-adik, jangan pada lemas. Kita nyanyi buat Tuhan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, Ku temukan juru selamat.
sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Apa tuh Pak? Aku cinta Yesus, Berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Kita akan begini dari awal. Masih siap joget? Ku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Damai sejahtera. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Damai sejahtera di hati. Damai sejahtera di hati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sekarang silahkan duduk. Wah, dahsyat banget Kak, murid-muridnya tuh. Semangat semuanya. Minggu besok harus tetap semangat ya adik-adik. Pasti dong Kak. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kembali lipat tangannya, tutup matanya. Kita angkat pujian dengan saya. Kata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
adik-adik yang di rumah ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai dari awal, pertengahan, hingga akhir firman-Nya. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi nih kita. Wah, seneng banget ya. Kita mau dengerin firman Tuhan nih. Ayo, siapa yang udah siap untuk dengerin firman Tuhan? Pasti pada udah siap banget nih ya. Nah, ayo sekarang kita siapkan hati kita dulu. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan isi kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kami roh duduk diam, dengar-dengaran akan perintahnya Tuhan. Kita mau untuk mengerti Tuhan akan kebenaran isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah, ayo adik-adik, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau dengerin tentang Naaman yang disembuhkan. Wah, ada yang udah pernah dengar belum? Cerita tentang Naaman yang disembuhkan. Adik-adik bisa baca ya di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Adik-adik baca sama mama papa ya. Nah, jadi gini adik-adik ceritanya. Pada saat itu ada seorang pahlawan, seorang panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Naaman. Ia adalah seorang yang terpandang adik-adik. Suatu hari Naaman menderita sakit kusta adik-adik. Wah, serem gak adik-adik? Lukanya besar-besar, muncul semuanya pada tubuhnya adik-adik. Istri Naaman menjadi bingung. Tetapi seorang anak perempuan, seorang pelayan dari Israel, pelayannya Naaman ya adik-adik, punya rencana. Dan berkatalah gadis itu adik-adik kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Gitu katanya adik-adik. Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Wah, kemudian ya adik-adik setelah mendengar hal itu, pergilah Naaman dan pasukannya membawa persembahan. Ada perak, emas, dan pakaian adik-adik. Namun setelah sampai di sana, Nabi Elisa tidak mau menemui Naaman. Tetapi Nabi Elisa hanya menyuruh seorang pelayan untuk menemui Naaman. Nah, adik-adik, pelayan Nabi Elisa memerintahkan nih adik-adik, perintahnya Nabi Elisa agar Naaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar dia menjadi sembuh. Nah, sesuai dengan perintah yang diberitakan oleh Nabi Elisa kepada pelayan itu adik-adik. Tetapi Naaman menjadi marah adik-adik. Kenapa dia marah? Karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya. Dan Nabi Elisa menyuruhnya untuk mandi di sungai yang kotor adik-adik. Nah, tetapi pegawai-pegawainya yang ikut bersamanya itu memohon, membujuk Naaman agar panglima Naaman mau untuk mentaati perintahnya Nabi Elisa adik-adik. Akhirnya Naaman pun pergi ke sungai Yordan.
Sesampainya di sana di Sungai Yordan, Naaman pun mandi sebanyak berapa kali tadi? Berapa kali? 7 kali adik-adik. Ia turun dan masuk ke dalam sungai itu, lalu membenamkan dirinya atau mencelupkan tubuhnya sebanyak berapa? 7 kali. Nah, setelah ia mandi sebanyak 7 kali di Sungai Yordan itu, mukjizat pun terjadi adik-adik. Wow, penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang. Keren gak adik-adik? Iya, hebat banget. Ia pun menjadi tahir. Wow, Naaman pun telah sembuh dan pulih kembali. Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena dapat menyembuhkan Naaman. Tapi apa yang dilakukan Nabi Elisa? Nabi Elisa pun menolaknya adik-adik karena Nabi Elisa hanyalah pelayan Tuhan. Ya, dan Tuhan yang menyembuhkan dia adik-adik. Lalu Naaman dan pasukan-pasukannya kembali pulang ke Aram. Jadi adik-adik, Naaman ini kan seorang yang punya jabatan yang tinggi kan, di situ dia adalah seorang panglima. Tapi bisa kita lihat kan adik-adik, kalau dia itu adalah seorang yang punya kerendahan hati. Nah, buktinya apa adik-adik? Buktinya adalah saat ia mau untuk mendengarkan masukan atau usulan dari bawahannya, bahkan dari pelayannya sekalipun adik-adik. Padahal ya adik-adik, bisa aja kan ya kalau dia itu sombong, lalu dia bisa untuk menganggap si prajurit atau pelayannya hanya orang-orang kecil yang gak perlu didengerin. Bisa aja kan adik-adik. Tapi karena dia seorang yang rendah hati, ia mau mendengarkan pelayannya dan bisa untuk disembuhkan. Nah, makanya adik-adik, maka dari itu kita itu berkat kerendahan hati bisa sembuh. Nah, sebagai anak Tuhan, kita juga harus punya sikap yang rendah hati ya. Contohnya itu saat adik-adik nih berbuat salah. Nah, lalu kita itu dinasehati, kita dikasih nasihat, mungkin oleh orang tua, oleh guru, ataupun sesama kita adik-adik. Nah, kita harus bisa menerimanya. Kita nggak boleh sombong. Kita nggak boleh sombong adik-adik. Kita harus menerima nasihat. Jangan jadi sombong untuk gak mau dengerin kata-kata orang lain. Kita ngerasa paling benar sendiri. Nah, jangan seperti itu ya adik-adik. Kita itu harus bisa dan harus mau untuk mendengarkan nasihat itu. Dan kita introspeksi diri kita sendiri. Nanti kita bisa tahu nih adik-adik, oh iya ya, kemarin aku salah. Oh iya ya, yang benar tuh ternyata seperti ini. Gitu adik-adik. Lalu kalau kita sudah tahu kita itu salah, kita gak boleh malu untuk apa? Untuk meminta maaf. Nah, siapa yang udah siap banget nih untuk belajar menjadi rendah hati? Ayo adik-adik. Nah, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya yuk. Nah, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau ya Tuhan untuk belajar menjadi rendah hati, baik bagi sesama ataupun di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mau untuk bisa mengontrol diri kami dan kita belajar untuk sama-sama rendah hati ya Tuhan. Tuhan berkatilah setiap kami agar apa yang kami dengarkan hari ini bisa menjadi buah yang manis dalam kehidupan kita. Ayo adik-adik angkat tangannya, kita terima berkat dari Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagian dari dirimu. Dan kau akan diangkat menjadi naik dan tidak menjadi turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan diberkati keluar masuknya dan apa saja yang kau perbuat akan dibuat berhasil dan beruntung. Amin. Happy Sunday adik-adik.